Oke, kita lanjut ke penerapan IP address. Jadi, dalam menerapkan IP address atau assign IP, itu bisa kita bagi dalam dua cara. Yang pertama secara statik atau secara tetap, dan yang kedua secara dinamik atau dinamis. Nah, untuk statik biasanya itu kita terapkan pada sebuah perangkat yang bersifat atau butuh alamat statik, misalnya seperti printer, server, perangkat jaringan yang lain yang butuh statik. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalnya perangkat yang butuh statik seperti ini kita beri yang dinamis. Printer kita sudah setting statik, kita ganti yang dinamis, maka setiap kita ingin menggunakan printernya, kita harus mencari tahu lagi berapa sih alamat IP dari printer tersebut. Nah, kalau kita assign secara statik, maka kita tidak perlu mengubah-ubah lagi settingannya karena kita sudah tahu IP dari printer atau server itu sekian. Nah, untuk statik ini sebenarnya bisa diterapkan pada jaringan skala kecil, jadi masih memungkinkan untuk assign IP. Nah, apabila jaringannya skalanya besar kan cukup repot juga untuk kita assign IP secara manual. Nah, cara kedua itu adalah dynamic address atau cara penerapannya secara dinamis. Nah, di sini kebanyakan memang sudah menggunakan ini, yang menggunakan protokol DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, apa saja sih yang diberikan pada dari server DHCP? Nah, server DHCP ini akan menyediakan alamat IP address-nya, kemudian subnet max-nya berapa, kemudian default gateway, dan beberapa informasi lainnya. Seperti misalnya alamat DNS, server, dan lain-lain. Jadi ini untuk penerapan bisa statik, bisa dinamik. Nah, kalau misalnya kita ingin menerapkan secara statik pada OS Windows, kalian bisa langsung masuk ke propertinya untuk Internet Protocol, dan di sini kita pilih use following IP addresses. Jadi di sini kita masukkan secara statik, kita centang bagian ini. Nah, masukkan saja alamat IP address-nya berapa, subnet max-nya berapa, kemudian default gateway-nya. Nah, ingat ini default gateway sangat penting. Kita sudah bahas pada bagian network layer. Karena apabila kita ingin komunikasi dengan yang berada di luar jaringan kita, maka paketnya akan dilemparkan ke alamat ini, alamat gateway. Nah, kalau ini kita tidak isi, maka kita tidak akan pernah bisa terhubung dengan jaringan di luar kita. Seperti itu. Nah, ini base DNS server juga ada. Nah, kalau kita mau menggunakan yang dinamik atau DHCP, itu kita pilih yang obtain an IP address automatically. Gitu. Nah, nanti ini kita akan diberi beberapa informasi seperti IP address, gateway, subnet max, DNS server, dan lain-lain. Nah, ini untuk penerapan IP pada OS yang menggunakan Windows. Nah, sekarang bagaimana yang Linux? Nah, untuk Linux biasanya kita bisa konfigurasi pada file etc.network/interfaces. Maaf, ini bukan interface tapi interfaces. Karena ada juga yang interface. Jadi, caranya bisa kita aktifkan editornya dengan perintah nano/etc/network/interfaces. Nah, nanti kita tinggal masukkan mau secara statik atau mau secara dinamik. Nah, kalau statik kita masukkan seperti ini, statik, kemudian berapa informasinya. Address-nya berapa, netmax-nya berapa, network-nya berapa, broadcast-nya berapa, gateway-nya berapa. Bahkan kalau kita mau nambah untuk DNS server, bisa kita masukkan berapa untuk DNS servernya. Jadi ini sedikit gambaran untuk penerapan IP. Saya kira untuk Windows itu bukan hal yang baru buat kalian. Jadi tapi tetap saya harus ajarkan. Nah, yang untuk versi Linux yang punya sistem operasi Linux bisa dicoba-coba. Saya kira untuk pertemuan kali ini mengenai IP address, saya kira cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon maaf, tolong dipelajari dengan baik, dan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan atau diklarifikasi, silahkan disampaikan melalui WA group. Gitu ya, jadi saya
lebih prefer kalian menyampaikannya melalui WA group, tidak melalui Japri, karena kalau misalnya kalian bertanya itu bisa jadi ada juga teman kalian yang lain yang mempunyai kesulitan yang serupa. Jadi saya tidak harus menjelaskannya lagi satu persatu. Dan tidak usah malu untuk bertanya. Jangan sampai kalian merasa minder kalau bertanya dianggap tidak ini, belum tentu yang lain itu nggak bertanya itu paham. Jadi bertanya sajalah selama itu masih diperkenankan ya. Jadi kecuali pada saat ujian. Jadi saya akhiri dulu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.